Hadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran menghanguskan 3 ruangan SMP Negeri 1 Ujung Jaya, Sumedang. Gerombolan monyet dan lutung berkeliaran dalam perkampungan di Kabupaten Sukabumi. Warga resah. Api sempat kembali berkobar di TPA Kopi Luhur, Kota Cirebon, Senin malam. Kebakaran dipadamkan petugas. Kebakaran menghanguskan 3 ruangan SMP Negeri 1 Ujung Jaya, Sumedang, Senin lalu. Kebakaran terjadi saat para siswa tengah berlatih voli di halaman sekolah. Ya di Antos, Damkar Conggeang, ya, Tauruan, Kalasan Abdi nuju. Api membakar habis bangunan sekolah menengah pertama Negeri 1 Ujung Jawa, Sumedang, Senin sore. Saat kebakaran terjadi, para siswa sedang latihan voli di halaman sekolah. Tiba-tiba, mereka melihat api sudah membesar. Warga dan pihak sekolah berusaha menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam kelas. Namun tak banyak yang bisa diambil karena api cepat membesar. Akibat kebakaran ini, 3 ruangan habis dilalap api. Salah duanya adalah ruang laboratorium komputer dan IPA. Diperkirakan sekolah merugi hingga mencapai ratusan juta rupiah. Pas jam 4 lebih 5 menitan ya, tiba-tiba api menyala di belakang lab. Tembus pandangannya karena kaca ya, tembus. Api membesar di tempat itu, tempat penyimpanan kursi dan ya bekas, kursi bekas, meja bekas di belakang sebelah sana ya. Tiba-tiba api membesar, kami panik, langsung aja menyelamatkan apapun yang ada di dalam ruangan itu, semampu kami. Dugaan api dari mana, Pak? Apa? Dugaan api itu berasal dari mana? Kayaknya dari belakang sebelah sana, dari belakang. ya, kayaknya gitu ya. Kami juga heran, tidak tahu nggak ada, tiba-tiba ada yang bakar-bakar, nggak ada kelihatan, tiba-tiba api udah gede di atas. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Seekor ular berbisa jenis kobra Jawa ditemukan di halaman sekolah dasar di Kabupaten Subang Senin siang. Ular sempat menyemburkan bisanya ke pekerja sekolah saat hendak ditangkap. Video ini merekam tim rescue Damkar Subang yang berupaya mengevakuasi ular jenis kobra Jawa di halaman belakang SD Negeri Sri Mukti, Kelurahan Sukamelang, Kabupaten Subang. Menggunakan peralatan khusus, petugas berhasil menangkap ular dengan panjang lebih dari 1 meter ini. Agar tidak kabur dan melukai orang, ular kemudian dimasukkan ke dalam wadah galon. Ular berbisa mematikan ini pertama kali ditemukan oleh pekerja sekolah yang sedang membersihkan tumpukan puing material bangunan. Saat itu, ular sempat menyemburkan cairan bisanya saat tubuhnya secara tak sengaja mengenai cangkul pekerja. Ular pun langsung bersembunyi masuk lubang. Mengetahui hal itu, pihak sekolah langsung menghubungi Damkar. Mau ngebongkar yang tumpukan yang bekas berangkal bangunan. Tadinya mau diratain, tiba-tiba pas ngegali kirain teh selang gitu. Pas digali semua itu kepacul, badan ularnya tuh kepacul terus nyembur. Kaget, jadi spontan lah gitu badan tuh. Udah nyembur dia langsung ke sana lari. Dalam waktu singkat tim rescue mendatangi SD Sari Mukti dan mengevakuasi. Evakuasi ini membutuhkan 30 menit ya. 30 menit ular dapat dikuasai dan sekarang sudah dibawa ke Makodamkar. Selanjutnya, petugas menyerahkan ular kobra kepada komunitas pencipta reptil. Dalam sebulan ini, petugas sudah menangkap 5 ekor ular dari permukiman. Petugas menghimbau warga untuk segera melapor Damkar apabila menemukan ular dan tidak gegabah serta menyerahkan sepenuhnya proses evakuasi kepada petugas. Zinal Arifin melaporkan dari Subang.
Gerombolan monyet dan lutung berkeliaran dalam perkampungan di Kabupaten Sukabumi. Monyet dan lutung turun gunung diduga karena makanan berkurang imbas musim kemarau. Sebuah rumah di Goalpara, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi diteror gerombolan monyet. Bahkan di Kampung Jogyar, Desa Sukajaya, monyet sudah sangat dekat dengan perumahan warga. Tak hanya monyet, lutung juga terlihat di dekat permukiman warga. Meski tidak sampai masuk rumah, adanya puluhan monyet di sekitar permukiman ini cukup membuat warga resah. 20 ekor, 25 ekoran. Emang mereka mengganggu nggak atau resah nggak warga sini, Pak? Sepertinya tidak terganggu, Pak. Cuman kita ada ketakutan aja. Ya, namanya binatang buas. Terus Pak, sudah laporan ke RT RW Pak atau gimana Pak? Alhamdulillah sudah, Pak. Iya. Sudah. Adanya laporan warga soal teror monyet direspon petugas Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukabumi. Mereka mendata monyet datang ke permukiman pada pagi dan sore hari. Pihaknya juga menghimbau warga untuk tidak gegabah hanya untuk mengusir gerombolan monyet. Informasi terakhir tadi sudah masuk ke kawasan perumahan sebelah, yaitu di perumahan yang di bawah, Gardenia. itu di perumahan Gardenia. Kami khususnya dari PMI memberitahukan kepada warga masyarakat ketika datang gerombolan monyet, ya jangan sekali kasih makanan yang diserahkan langsung. Yang kedua, tidak ada gerakan-gerakan yang sifatnya menantang terhadap monyet, takutnya nanti monyetnya ini menyerang kepada manusia. Dan yang ketiga, diharapkan warga masyarakat tidak mengganggu, apalagi menembak ataupun meracun monyet-monyet tersebut. Dugaan sementara banyaknya monyet ke permukiman warga karena persediaan makanan di Gunung Gede Pangrango mulai berkurang karena musim kemarau. Warga diminta waspada agar tidak diamuk monyet karena khawatir mamalia itu terjangkit rabies. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Tak terima jagoannya tak lolos proses seleksi calon kepala desa, warga desa Karangtengah berdemo di gedung DPMD Kabupaten Sukabumi Senin sore. Ratusan warga desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, berdemo di gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Senin sore. Mereka protes atas hasil penetapan calon kepala desa. Mereka menilai ada kecurangan dalam proses seleksinya karena jagoan mereka, Mohsil Minurjaya, tidak lolos. Sementara ada calon lain lolos, padahal dalam kondisi sakit-sakitan. Mereka meminta DPMD untuk terbuka atas protes warga. Banyak keganjilan dan kejanggalan. Yang penyakitan, yang stroke itu masuk lolos. Terus kami yang pemilihan kami yang normal, yang punya jadi RW, terus apa? Nggak lolos. Hari itu yang udah 3 kali mengikuti pemilihan calon kepala desa gagal, masuk. Itu yang bikin kami ganjal. Jadi merasa kami tuh enggak, kenapa dia bisa masuk sedangkan pilihan kami enggak gitu Pak. Dari total semuanya berapa calon Bu? 7. Berarti yang gagal lolos 2 orang. Iya, pilihan kami. Pak Hilmi itu sebenarnya tidak ambisi untuk menjadi ketua desa, enggak ada Pak. Cuman warga pengen dia yang, karena dia telah menjabat RW selama 78 tahun, kepake sama masyarakat. Sekarang tidak lolos, apanya tidak lolos. Menanggapi protes warga, Kabid Pemdes DPMD mengatakan, semua peraturan pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan aturan. Jika ada lebih dari 5 bakal calon kepala desa, harus melewati tahap seleksi berupa ujian tertulis dan wawancara. Karena yang maju dalam pemilihan dibatasi kuotanya 5 kandidat. Jadi udah ada keputusan. Makanya tadi kita pertemukan bagaimana apa yang akan disampaikan Auden, terus Panpil Kades juga menjawab, karena itu ranahnya kan dari Panpil Desa ya. Terus dari kita juga memfasilitasi, kita jelaskan. Nah, endingnya dengan perpanjang waktu yang panjang ya, bla 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 bla. Pada akhirnya karena ini keputusan final panitia,
telah menyatakan bahwa menjadi calon. Pun demikian auden juga akan tetap nantinya dibawa ke ranah hukum. Diketahui pendaftar dalam pemilihan Kepala Desa Karangtengah ada 7 orang. Salah satu dari 2 kandidat yang gagal adalah Mosil Minurjaya. Mereka menuntut untuk dilakukan ujian seleksi ulang. Meski telah ada audiensi, namun hasilnya tidak memuaskan. Warga yang mendukung Mosil Minurjaya mengancam akan golongan putih atau golput dalam pemilihan Kades. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.